tidak pernah telat bayar. Kurang 3 hari tanpa koordinasi, tanpa kompromi langsung sebar data. Dari pihak kami sudah melaporkan ke tim dari Polsek kesuruh ke Polda menemui tim cyber untuk pinjol-pinjol nih ya Mas Ali ya. Iya. Legal itu ya? Ilegal kalau sekarang data itu ilegal. Ilegal 7 hari. Nah itu dari pihak bos saya. Oke ya teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita bersama seorang narasumber yang mau menceritakan ya pastinya nggak jauh dari pinjol ya. Bagaimana narasumber kali ini menceritakan pengalamannya soal pinjaman online. Oke, langsung aja. Oke, ini saya langsung cerita. Perkenalan dulu. Oh ya, perkenalkan para rekan-rekan Garbai itu ya, rekan-rekan Garbai, Garbayar. Sebenarnya ini memang agak sedikit kocak tapi sangat menyenangkan ini. Asli Solo, Lawean. Nah, kampungnya nggak saya sebutin ya. Saya punya cerita dalam satu kerjaan. Saya cerita dari bos saya dulu, saya nggak ngikutin orang namanya, bos saya pokoknya. Dia itu sudah pinjol langganan, ibaratnya langganan. Tidak pernah telat bayar. Kurang 3 hari tanpa koordinasi, tanpa kompromi langsung sebar data. Dari pihak kami sudah melaporkan ke tim dari Polsek kesuruh ke Polda menemui tim cyber untuk pinjol-pinjol nih ya Mas Ali ya. Iya. Legal itu ya? Ilegal kalau sekarang data itu ilegal. Ilegal 7 hari. Nah itu dari pihak bos saya. Terus dari saya sendiri pribadi, saya ya punya hutang. Benar, hutang itu wajib disaur. Sampai akhirat pun tetap malaikat itu akan menagih. Ijro'ir mencabut kita juga kenceng. Ibaratnya ya Mas Andi ya, kalau kita punya hutang. Tapi dilihat dulu, guru ngaji saya mengatakan kalau yang bisa ini maaf diralat, bukan guru ngaji, guru saya itu mengatakan kalau untuk riba maupun ijro'ir bisa bangkrutin halal, jangankan duitnya, darahnya diminum halal. Itu kata guru saya yang guru santet dari Banyuwangi. Nah untuk rekan-rekan mungkin nih ada yang tahu para di mana rumahnya di sini satu orang aja, saya pengen tahu. Mungkin ada yang tahu di mana. Tolong koordinasi sama Mas Ali, nanti Mas Ali kontak ke saya. Saya nggak apa-apain, cuma saya mau panjangin di tengah jalan tol. Udah itu aja. Itu desa ilegal ya bagaimana? Iya, itu ilegal. Itu mau laki mau perempuan, saya telanjangin, saya berani bertanggung jawab di ranah hukum. jadi kayaknya abang ini dendam banget sama ilegal. Ya, karena apa? Gini Bang Ali, saya udah dunia keras. Ini bicara muda saya. Ya. Saya umur 17, hidup di Blok M. Saya diserbu geng-geng motornya, geng-gengnya Blok M itu dari kelompok kami, dari grup area Surabaya. Jadi mau model apa yang bagaimana udah saya lakuin, penjara pun udah saya tempuh. Yang tidak saya terima, saya belum telat bayar, tidak ada kompromi, langsung sebar data, leher saya mau dipatahkan, ya itu yang saya nggak terimanya sampai sekarang. Berarti itu belum jatuh tempo ya Bang? Belum, masih besok. Waduh, ya gitulah teman-teman, kalau ilegal itu memang ya seperti yang ilegal memang penagihannya itu nggak manusiawi. Nah kalau dari segi cara penagihannya seperti itu, lantas pantaskah mereka itu untuk dibayar? Tentu tidak kan? Ya itu sih kembali ke diri teman-teman sendiri. Cuman kalau dari kita sarankan, kalau mau dibayar mereka pertanggungjawabkan dulu apa yang mereka udah perbuat. Seperti itu. Contohnya kayak jatuh tempo. Sama bos saya juga belum jatuh tempo disebar datanya.
mereka itu memang benar-benar nggak manusiawi. Kalau awal mulanya terjerat itu gimana Bang? Awal mulanya kena pinjol? Iya, saya kan itu beritanya kan ngetren pinjol. Saya cuma pencet-pencet aja. Tapi abang nggak tahu ini ilegal atau legal? Nggak tahu, saya orang awam, saya juga orang bodoh. Mau saya klik aja, klik tanda tangan, foto, selfie, ya saya selfie. Nah, duitnya juga kok tidak sesuai sama tenornya. Tenornya 29 hari. Pas saya klik 7 hari, juga 700.000, 600 sampai 700. Waduh, udah saya bayar. Nah, terus saya iseng lagi. Nah, yang kedua ini yang bikin saya stres. Belum jatuh tempo, udah disebar data, leher saya mau dipatahin. Waduh. Tuh. Terus yang saya nih, Mas Ali, yang saya tidak terimanya, teman-teman saya yang dari Alamu, ampun lapar makan orang, itu profilnya dipakai. Jadi gini, kan biasanya kan desa-desa memang gunain foto profil palsu tuh. Yang serem. Yang serem dari yang lagi dibayar itu. Ya. Itu kebetulan abang ada yang kenal foto. Ada yang kenal. Itu teman saya seangkatan. Nah, saya koordinasi sama dia. Nah, kalau Ambon dari kampung teman saudara-saudara kita yang Alamo, kalau mobil, ya dia bermain yang ada duitnya lah, ibaratnya yang berkelas, racing. Nah, tapi kalau pinjol ini yang kurang ajar. Bocah-bocah kemarin sore minjem foto-foto orang. Nah, buat foto orang, buat nakut-nakutin. Itu yang jadi masalahnya. Kalau bagi kita orang laki, cuek lah, sebar-sebar. Data saya ibaratnya udah di backlist di mana-mana juga kan. Betul. Tapi kan kalau orang perempuan masalahnya. Iya, itu banyak yang bunuh diri. Iya betul yang. Banyak yang bunuh diri. Seperti teman saya yang supir Grab itu yang di Bekasi meninggal. Itu teman saya. Saya udah kasih koordinasi, udah cuekin aja. Ngapain pada takut orang itu? Mana dia bunuh diri? Sampai korbannya udah banyak. Untuk bapak aparat, bapak Polda, udah Pak. Sikat aja udah tim cyber. Ilegal itu sikat Pak. Saya minta 5 orang aja Pak. Terus terang untuk bapak Kapolda. Luar biasa. Untuk bapak saya minta 5 orang aja. Udah. Saya udah capek sama ilegal itu, kesian. Orang-orang yang nggak punya pekerja itu kuli-kuli di teror, digituin yang orang nggak punya nyali. Iya. Kalau bener punya nyali di YouTube Panitia channel. Iya. Coba DC keluar. Tunjukin wajahmu, rumahmu. 1x24 jam, aku akan bergerak ke rumahmu. Yang ilegal. Yang bisnisnya bocil-bocil bocah. Jangan minta maaf, jangan buang air kecilnya belum lulus. Baru lulus SMA udah jadi itu. Terus ini ada lagi yang lebih lucu. Bertameng agama Mas Ali. Dia pakai jilbab. Dia bicara, saya nonton di YouTube. Mana itu saya lupa. Pakai jilbab, menganjing-anjingkan orang. Terus, wah pokoknya bahasa itu tidak, buat orang timur itu udah nggak, udah nggak masuk lah. Apalagi bagi kita orang Jawa itu unggah-ungguhnya sopan santun. Betul. Apalagi kalau dia omongnya itu orang tua, dia umur 50, 55, kasihan. Ada loh Bang di grup yang seperti itu, ibu-ibu disebar datanya loh. Pasti dia down. Wah, nangis Bang, nangis. Kalau saya suruh sebarin data saya, yang itu yang saya tunggu. Sebarin lunas. Sebar data lunas. Dari pihak polisi sendiri udah mengatakan, kalau kuat abaikan, pinjol nggak usah dibayar. Ada undang-undang ITE apa gimana dari Bapak Bareskrim apa gimana, itu 6 tahun kurungan. Nah, tuh teman-teman dengerin tuh. Ya. Saya langsung bertemu dengan Kak Reskrim di daerah Tangerang, Polsek Tangerang, Polres apa nih? Saya orang awam, dia mengatakan itu ada undang-undang 6 tahun kurungan penjara. Paling dia nanti di penjara Mas Ali. Itu nangis, percaya sama saya. Itu di dalam nanti teman-teman kita yang di dalam penjara itu, yang kena masalah musibah, masalah apa gitu ya, itu dia terbayang nanti. Oh, keluarga gua masuk penjara ibaratnya. Dia nggak bisa buat masak buat makan anaknya, pinjol, teror, habis lu pinjol di penjara. Yang ilegal ya, yang nggak resmi. Yang nggak resmi kita bicara yang nggak resmi, gitu kan? Habis dalam penjara lu.
berapa anak dikasih bang kalau boleh tahu? Kalau saya sih cuma Cuma satu tapi disebar datanya. Disebar datanya. Buset. Kalau nggak kurang ajar kalau rasanya. Aduh. Itu sih biasanya gini, kalau teman-teman di grup itu bang, terjeratnya yang pasti lebih dari satu ya bang. Nah iya. Ada yang 5, ada yang 10 ilegalnya. Saya pernah coba, semua saya klik semua. Iya. Ditolak semua. Kalau satu di ACC. Ada kan 30 saya klik semua tuh. Yang lain itu saya klik. Tapi tolak semua. Ya tapi yang satu klik. Ya saya semuanya namanya punya utang, saya bayar. Nah yang saya nggak terima, yang saya mau dipatahin lah, inilah. Ini negara hukum. Semudah itu dia bicara. Nanti kalau udah masuk hukum, nangis. Wajah ditutupin. Begini nih, ya kan? Ya, itu yang saya pengen nih. Untuk Pak Jokowi, Pak, saya warga Bapak yang berikut Bapak, mengusung Bapak dari wali kota. Tolong Pak, berantas itu Pak Jokowi. Kesian Pak warga kita di Solo Pak, banyak korban Pak. Berantas yang pinjol ilegal Pak Jokowi. Dulu kami yang mengusung Bapak dari sama Mbak Besar Solo, sama-sama di Pasar Gede Pak. Tolong Pak. Nah untuk Mas Gibran nih, wali kota Solo Mas Gibran, tolong. Sampaikan juga Mas Gibran dibantu tuh ilegal. Apa ya ilegal ya Mas Alia? Saya orang Gunung, nggak tahu bahasa gimana. Tapi kalau diajak tempur sama DC-DC yang bocil-bocil ingusan, yang tukang neror orang, yang mau matain orang, tukang nyuri mobil orang dari saudara-saudara kita yang orang Ambon. Orang Ambon itu orang timur. Dia racing. Dekat mobil itu datang ke rumah. Enggak mungkin dia neror. DC tuh nggak ada yang langsung saya akan datang ke rumahmu. Enggak mungkin kalau dia racing. Dia telat bayar, 1 bulan dia belum diparahin. Belum. Dia 2 bulan, 3 bulan baru diparahin. Betul, 2 masuk ke 3. Masuk ke 3 baru diparahin. Itu yang benar. Jangan belum telat sebar data. Wah. Terus yang racing sendiri yang namanya saudara kita di Ambon, nggak mau dia sebar data. Nggak mau, datang langsung ini bermasalah, tarik selesai. Nah itu baru gentle. Bukan sebar data orang, bikin orang bunuh diri. Wah ingat, malaikat anjing-anjing kayak DC ilegal ini, Israel nyabut nyawamu. Ngeri. Betul Pak, mereka memang Padahal nggak sadar, Cianjur udah dikasih bencana, Semeru udah meledos. Ingat kalau rumahmu terkena gempa, wah lu kasih hidup, Palau Sigar, 2 orang banyak tuh Mas Ari di tempat saya untuk pinjol, doanya, Masya Allah. Doa orang yang teraniaya. Arya, ingat 2 orang teraniaya lebih manjur daripada 1000 kiai. Jadi 2 itu sama, mati di destek barang itu kepalanya. Tuh, ada kali 20 orang yang sudah gitu. iya. Itu kesian. Kayaknya dendam banget lah bagi. Dendam sekali Mas Ari, dendam. Memang sih Bang, kebanyakan ilegal itu memang luar biasa itu sebar datanya Bang. Banyak loh, ribuan orang malah. Nah, bayangin itu kalau dia bersatu. Mas Ari bisa aja Mas Ari kumpulin. Iya. Orang Indonesia, ayo kumpul bareng di mana di Senayan, iya kan? Wah, cari 1 orang, jangan dia apa-apain, dia anak aja udah selanjangin, udah. Enggak perlu dia apa-apain kalau kita aniaya negara hukum, nggak bisa, ya kan? Udah ditelanjangin, dia mau modus apa terserah dia kalau Mas Ari. Kasihan kita itu kasihan gitu. Sampai saya bela-belain, kalau saya sudah enteng, cuma saya nggak terima, yaitu dia mematahin layar saya. Itu ancamannya ngeri. Ancaman berupa verbal. Padahal ya dari jangankan dari apa itu kekerasan, teror, intimidasi aja. Iya. Itu udah ada undang-undangnya. Udah ada undang-undangnya. Udah ada undang-undangnya. Nah mereka mungkin entar saya kemarin tuh aplikasi mana yang di gerbek polisi itu? Terakhir, yang saya dengar itu di Manado terakhir. Baru kemarin di Manado itu dia itu kalau nggak salah dari Pinjamno itu salah satu. Wajahnya pada ditutupin begini. Masya Allah tuh kalau terjadi sama keluarganya, orang tuanya. Kalau saya sih sepele sampai saya dapat datanya, saya lapor RT, RW, kelurahan nggak bisa. Sama bukti-bukti
ancaman dia, teror dia, saya tulis ke Pak Lurahnya. Ini Pak, warga Bapak, namanya si A, mental kena. Saya nggak perlu gitu nih. Tapi kalau sekarang Anda nih yang pada ilegal DC, sampai no ke DC ilegal, sebar data, orang Indonesia udah pada tahu DC. Karena kerjanya beraninya begitu. Udah itu aslinya. Hukumnya hukum riba, Pak. Udah kita hukum riba aja. Hukum riba, benar Mas Ali. Kita hukum riba. Wah, ini kalau bukan negara hukum, wah, saya ngumpulin Mas Ali terus terang. Ngumpulin orang Jakarta dari berbiasanya, dari yang benar sampai yang rusak. Kalau ngumpulin 2.000 orang, insya Allah saya masih bisa. Bisa saya ngumpulin dari yang jalan rusak, ibaratnya manusia yang model gimana, saya bisa ngumpulin. Terus kalau dari legalnya ada Bang, kenapa? Kalau ilegalnya aku saya punya. Legal ya resmi. Aku laku. Enak 1 bulan. Iya. 500, cuman kita nanya balikin 565. Enggak sampai 1 bulan. Ini kok 7 hari belum waktu batas tempo, kita bisa bilang saya menurut aplikasi. Iya. Nah, kan kecurigaan kan sekarang ada sindikat kontak itu Mas Ali. Sindikat kontak tulisannya penipu. Iya. Ini yang pernah itu nomor penipu. Lah, saya takut kalau saya transfer. Iya. Orang saya kuri, gaji saya cuma taruh di bawah 2 juta. Iya. Nah, mati saya. Ya saya sudah aplikasi kan. Yang saya beraturan aplikasi katanya, kamu udah saya bilangin begini, satu menurut aplikasi, selesaikan hasilnya. Tapi dengan kejadian kayak saya diteror, diancam, serupiah pun nggak mungkin. Ini saya buat makan anak-anak, masih makan anak-anak yang tuh anak pang-pang, lebih saya ikhlas, lebih ikhlas dia. Anak-anak yang pikir jalan ngamen-ngamen, duit dari dia, duit muni yang nggak boleh saya bayar, malah saya kasih anak pang. Malah saya kasih orang-orang itu malah doanya itu malah. Wah, jangan dikira, enggak lama Mas Ali. Orang-orang kayak begini nih, yang DC-DC ilegal, tukang neror orang, udah percaya sama saya. Enggak lama umurnya udah. Bu itu dari bentuk bencana, musibah, kita nggak tahu. Allahu a'lam. Tapi pasti keyakinan, kun payakun pasti terjadi. Saya belajar di mana dari kepribasan, minta maaf saya buka. Saya belajar ilmu klinik-klinik. Andai saya bisa fotonya aja sama rumahnya. Nggak usah pakai hukum rimba. Cukup saya kirim sesuatu aja saya punya tenang hidupnya. Tapi sampai sekarang saya kesulitan nyari rumahnya, nyari datanya, hanya itu. Saya butuh fotonya, datanya. Kalau itu nggak bakalan bisa, Pak. Nah itu Mas Ali yang kita. Bahkan polisi pun susah mencari keberadaan mereka. Iya. Memang harus butuh waktu. Terus yang kita sayang, yang diteror itu bangsanya sendiri. Iya. Saya berani sakit 100%. Itu bukan pengusaha-pengusaha orang kita yang punya duit, mesti orang luar. Nah, jadi bosnya memang kalau menurut input sih Bang ya, yang terima itu memang mereka itu bosnya itu dari luar, dan kemungkinan tuh ada mereka yang dari Singapura atau dari China. Nah, tapi gini loh Bang, jadi seolah-olah tuh kita tuh dibenturkan dengan bangsanya sendiri, anak bangsa sendiri. Nah itu. Nah, saya bodohnya ini DC ilegal yang goblok tolol itu. Dia digoyang diperas cuman karena rupiah. Betul. Rupiah ingat cuma berapa tahun sih Mas Ali? Betul. Umur kita kalau bisa melebihi baginda Rasul 63 itu udah ampuh. Iya. Sekarang kebanyakan 55 udah mati. Iya. Tapi saya yakin sebagiannya saya, sebangsanya saya enggak pernah jolimin orang. Iya. Bener saya nanti di neraka digebukin, bener. Tapi dosa saya masih ringan daripada yang tukang teror ini. Iya. Ingat, munkar nakir apa tuh yang penjaga neraka udah nyiapin, nggak percaya sama saya. Udah saya yakin pasti terjadi. Cianjur udah dihajar, Semeru udah diledakin. Lah tinggal nunggu saat lu pada DC sadar, lah udah pada sadar. Kesian orang yang mau teror ibaratnya misalnya. Kasihan. Jadi sebenarnya sih kalau mereka mau berpikir ya Bang, mereka kan dibenturkan sama bangsa sendiri. Bangsa sendiri. Nah, jadi dengan gaji yang nggak seberapa itu, mungkin ya kalau menurut saya sih mereka juga berpikir dampaknya seperti apa. Resiko loh pada keluarga dia sendiri kalau sampai ketemu di daerahnya orang yang itu benar-benar tek apalnya. Iya. Wah, udah. Iya. Tuh udah hukum rimba kalau dari kampung. Sebenarnya sih kalau mereka mau berpikir tuh banyak pekerjaan yang lebih baik. Nah,
banyak banget. Banyak. Kalau dia digaji 100 juta sebulan, ayo saya mau daftar kalau segitu. Gaji paling 45 juta Mas Ali UMR. Yang paling mengenaskan gini loh Bang, ada loh mereka yang lulusan mungkin sarjana ya Bang. Mereka bekerja di tempat seperti itu kan sayang sekali ya, mereka sekolah tinggi-tinggi. Nah itu dia nggak kembali ke bagaimana orang tuanya cari uang. Iya, seharusnya kan mereka kalau mereka berpikir gini loh Bang. Skillnya? Iya. Kan kalau siapa sih yang membutuhkan mereka yang lulusan S1 gitu? Kan banyak. Dia bisa dapetin kerjaan yang lebih baik dari. Nah iya, kalau saya pribadi Mas Ali, perampok, pencuri, begal lebih mulia daripada tukang teror ini. Ilegal ini. Karena kenapa saya bilang lebih mulia? Dia individu. Siapa saja udah bilang 1 orang 2 orang. Ilegal ini korbannya udah ribuan. Makanya kalau di penjara itu nanti dia ketemu 3 kelompok ini, nih begal, perampok, pencuri. Ini kan masuk penjara nih, ibaratnya. Nih kan anak istri di luar, kan dia butuh hidup kan. Nah, yang ketangkep pinjol 1 sel 1 blok, habis. Tuh dia nggak mikir di situ. Nangis. Percaya sama saya, nangis. Kalau untuk legalnya aman ya Bang ya? Ilegalnya masih sopan, sopan. Yang ini ya resmi ya. Kamu juga sopan saya akuin. Salut ya Mas Tika. Salut saya. Yang namanya memang dia itu memang diberatasin juga sih Bang sama Kominfo gitu. Cuman ya gini, mati 1 tumbuh 1000 gitu loh. Ya. Jadi selama pendanaannya mereka masih kuat, mereka nggak jamur di musim hujan. Tinggal manusianya Mas Ali. Coba kayak saya pribadi, saya dulu baru lepas ya cerita ya. Saya lepas pondok pesantren lah, kita maksudnya disopanin, lepas pondok. Saya berpikir mau kerja apa. Tapi alhamdulillah teman saya, dia nggak peduli saya dunia apa, ngasih kerjaan. Berat. Setelah saya berpikir, saya dulu cuma jolimin 3 orang Mas Ali. Sampai umur saya hampir 50 sahabat, saya udah sujud minta ampun sama yang kuasa. Delapan yang bisa jolimin saya parahin udah nggak ada. Tiap malam saya tahajud sebisa saya bisa baca ayat-ayat saya baca minta maaf minta ampun. Ini yang masih hidup neror orang dengan ancaman-ancaman kayak begitu. Waduh. Makanya saya waktu mau dibilang leher saya mau dipatahin, mendidih langsung kalau saya meledak. Pasti siapapun pasti. Iya. Maksudnya siapa? Saya dari dunia gelap juga, dari dunia hitam juga, maksiat iya, mabuk iya. Wis pokoknya saya nggak perlu cerita, pokoknya dunia hitam lah. Saya nggak perlu cerita, jadi di hitam kayak itu bagi saya itu udah kayak makanan sate. Kalau saya cari, kalau saya teror, habis neror, mau saya balas di blok centang 1. Besok kasih nomor lain lagi. Lalu kurang aja, video call. Wajah saya bisa buka baju, badan saya kan ya minta maaf, nggak bersih. Saya buka golok sampai saya beginiin, cuma tembok di hadapin dia. Nah ini wajah saya paling golok loh Mas, golok si Omas, jangan banget. Saya golok, ya saya nggak pemain debus, tahu pemain debus, karena ada terkait sendiri itu pemain debus. Saya golok nih, saya tembok. Dia bilang enteng, gua santet tuh bahasa gitu. Santet. Lu saya balik juga, lu kalau mau nyantet kalau belum belajar di Banten sama Jawa Timur, apa daerah Bumi Ayu, jangan ngomong santet. Lu apa udah berani mau nyantet muridnya dari suku Osing, Banyuwangi, Alas Purwo? Ampuh, saya bilang gitu. Udahlah, nggak usah sadar udah. Kalau lu mau pada kita inilah yang anak-anak yang aduh masih yang saya takutin ada masalah. Guru saya cerita, ini guru saya ya, kayak saya nggak mau, itu guru saya ada 3, 2, Mbak Yayi sama Mbak Hikam. Itu dia pernah, orang perempuan khususnya, ini orang perempuan nih yang apa DC, apa tingkat resmi ilegal. Ingat kalau melahirkan nanti anakmu punya cacat, ingat nih keguguran nyawamu mati. Tuh percaya Mas saya yang tukang teror orang Mas Adi. Percaya. Mas Adi percaya nggak mau karma? Iya percaya. Pasti terjadi. Pasti.
Dua orang, sekali lagi, dua orang teraniaya lebih manjur daripada 1000 kiai. Betul. Udah pasti itu, udah percaya sama saya. Iya, banyak yang mendoakan mereka itu buruk kok. Makanya duanya kalau di daerah saya Mas Ali, khususnya daerah Solo Jawa Tengah, duanya itu sempat. iya. Dia kepalanya dilulus Pak, bayangin. Nanti matinya kita nggak sholatin, tuh. Sadis ya Pak ya. Sadis doanya. Umpamanya saya situ nanti dia keluarganya bentrok sama saya, dia tahu itu dia pelakunya. Saya berani demo, jangan disolatin. Dia ada dosa-dosa lah. Dan nyatanya dia di dunia kayak orang kayak gitu meninggal itu tadi saya bilang lebih mulia begal, perampok, pencuri. Sebab dia individu. Hanya ditanya lagi roti begal, dah satu orang. Terus dia nggak tahu siapa kita juga nggak tahu siapa dia. Tapi mereka meneror, seorang saya bisa disebar sakot itu kontak yang ada di kontak. Kalau orang yang apa tuh namanya nggak mentalnya nggak kuat, pasti yang udah berita itu bunuh diri ini itu. Udah banyak ngelakuin hal-hal yang Jadi saya mau ketemu Mas Erik ini aslinya, saya kalau dengerin dia ngerjain desa-desa bahasa Jawa, wah ini bocah dewe gitu. Waduh. Jadi itu Mas Ali, kesian, saya cuma kesian. Nah untuk Bapak Kapolda Pak, tolong Pak, berantas dah tuh. Iya, betul. Yang udah Pak, kayak 6 tahun masukin aja dia tuh di Cipinang sama kelompok-kelompok yang saudara-saudara kita yang ini. Aduh kesian Mas Ali. Kalau sekarang masih nyerol gitu Bang? Hah? Kalau sekarang masih nyerol? Ya tadi katanya masih jam 6, menurut saya ada yang masuk. Udah cerita dulu. Jadi saya kirimin ini aja dari dasar-dasar hukum. Ini dari Mabes Polri, saya kirimin. Udahlah sadar, ntar kalau ketangkap nangis. Iya betul. Terus terakhir ini nomormu kan saya lacak malam ini dulu. Mau ketemu mau enggak, kun payakun udah. Gak bakalan berani udah. 100% gak bakalan berani. Musuhnya masa loh Mak. Iya. Musuhnya rimba loh, ini jangan main-main loh. Musuhnya rimba loh. Ilegal itu cuma berani di balik layar aja. Makanya ya seperti itu, kekuatan mereka tuh cuma ada pada data. Ya, tapi kalau Fed taruh kalau berani. Saya bilang di tengah lapangan dia 10, ayo sama-sama bawa golok. Saya berani, dia saya bawa golok, tapi saya cecap 1 orang apa 2 orang. Udah saya yang diajarin dulu di pondok. Dikeroyok 1 orang, kamu incar 1, kamu nggak apa-apa babak belur. Tapi yang 1 2 harus babak belur. Dulu prinsip guru saya udah itu. Kepala saya mau dipatahin tekan-tekan. Nih kepala saya. Ini kalau saya nggak malu itu saya buka baju dan nih. Nih untuk abang-abang kita nih, saudara-saudara kita di yang wajah-wajahnya dipinjam, yang dicuri dari apa tuh? Dari Facebook Bang. Alamu, apa kabar kamu? Dari Google. Iya dari Google, kasihan tuh. Sekarang kalau dilarang ada orang pintar ya umpamanya. Lapor Mabes dilacak nomornya. Adalah saudara kita yang nggak tahu apa-apa, dia cuma racing ibaratnya kan, dipakai wajahnya. Nah ini kalau ketemu abang-abang kita yang alamo, bukan habis lagi, jadi dendeng udah. Nih dicacat-cacat, udah. Dia udah mau main-main kok Mas Ali. Jadi dia musuhnya berat. 3. Hukum pidana, pemerintah, polisi pokoknya. Hukum rimba, ya kan? Tingkat lingkungan. Nih hukum untuk para desa yang 3 kalau tadi. 4 1 lagi lupa saya, sorry. Hukum karma. Ingat, hukum karma. 2 orang terjolim lebih manjur daripada 1000 kiai. Boleh tanya kiai mana? Coba tanya. Pasti jawaban sama. Biarpun dia seorang ahli agama apapun, tapi orang yang udah benar di bawah, ditindas sudah nggak mampu buat makan aja susah, diteror, sekalinya doa. Bayangin kalau digabungin Mas Ali. Kekuatan dari sang pencipta, jadi kekuatan herbah. Iya betul, betul sekali Bang. Ingat, betul. Ya, hanya itu yang saya pesan untuk rekan-rekan jangan pada takut. Sebar, silakan. Ikhlas lah ya Bang. Ikhlas udah. Alat data paling 1 bulan 2 bulan hilang udah. Paling gencar 2 minggu lah. Kayak Mas Ali nih, teman baik Mas saya. Pasti teman baik di kontak nomor WA umpamanya. Mas Ali kan udah paham. Saya dapat. Nggak mungkin peradinya saya wataknya begini, dia mau kerja pinjol, pasti kan begitu. Ya, jadi orang
orang sekitar itu pasti, maksudnya teman-teman kita atau saudara kita itu udah paham. Tahu kepribadian. Udah tahu. Bener, kalau sampai kepegang sama masyarakat ataupun aparat kepolisian, kalau lihat kepolisian sih masih enak lah, paling cuma di YouTube, di TV, wajahnya madep tembok, kalau udah masuk itu yang namanya prodeo, wah di kamar kelas elit, rasa dijadiin satu sama saudara-saudara kita yang ada di sel itu, rasain. Nah tuh kasusnya apa nih? Nah umpamanya nih saudara kita yang kena masalah musibah selain ilegal ya, saya sama perampok sama begal nggak pernah dendam, nggak pernah, karena dia tidak pernah menyebar data orang. Itu ibaratnya kerjaan lah, itu dia buat hidup sendiri, nggak disuruh orang karena dia sendiri yang melakukan. Ini kan disuruh orang Mas Charlie kan, disuruh orang, itu yang saya. Jadi lebih mulia tiga ini yang saya sebutin tadi. Dia nggak neror orang, dia nggak jolimin orang, dia jolimin, tapi spontan, udah. Kalau ini kan terus sampai berbulan-bulan, berminggu-minggu, ngeri. Hukum 4 lu hati-hati ya. Untuk para DC hukum lu 4 nih, ingat nih. Lu di dalam penjara nih ntar, ketemu, dilalah orang ini ingat keluarganya belum makan, utang tempat lu, wah habis lu. Oh lu pinjam nonton error diri gua ibaratnya ya, habis lu. Coba aja rasain lah. Karena mereka kan belum tahu merasakan masalah. Wah, ntar gua bermain dengan hukum polisi, hukum karma, hukum rimba. Dia tiga itu yang dia nggak kepikiran sambil sana otaknya pada kita dibilang miskin. Bos saya itu ya termasuk pengusaha lo ya, itu makanya ada punya 4 cabang. Disebar maling perusahaan. Kamu kalau miskin, padahal dia sendiri kalau bos saya mau, ketawa orangnya kepalanya dibeli. Bener pasal peribahasa kasarnya, omong kasarnya begitu. Wah, bener. Saya tuh tetap mungkin saya minta tolong nih yang mereka punya, kalau suatu saat punya data 1 orang aja, saya nggak apa-apain. Cuman saya bawa ke polsek, babinsa, RT, RW, kelurahan. Udah saya bawa, saya panjangin kena jalan tol, udah itu doang. Nanti untuk dia menindaklanjuti, kita kan juga punya data, iya kan? Paling ujung-ujungnya damai, udah pasti. Tapi mau tenang, orang perempuan ya hati-hati aja. Hukumnya udah mulai berjalan ke malam. Iya, betul. Ini udah pada sadar ya. Seharusnya udah dikasih gempa, udah dikasih gunung meletus. Iya. Kok otaknya katanya pada orang pintar, pada kuliah, tapi otaknya dulu belajar agamanya di mana, belajar ngajinya. Semua agama masalah ini minta maaf ya, biarpun itu Kristen, Islam, Buddha, itu nggak ada yang ngajarin untuk jolimin orang, nggak ada. Nggak ada, siapapun manapun agama itu nggak ada. Nah itu bola balik, karena rupiah nggak seberapa, ya mendingan itu ya jadi rampok sekalian aja. Nasabah lo 100 juta, nggak jolimin orang, itu kan rampok, paling musuhnya polisi, pidana. Udah nggak ada yang di teror, nggak ada yang apa, udah. Tuh, ingat, penjara ngeri lo. Hukum alam paling lo temen, les, Israel urusannya.